Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua di sini Muhammad Taufik Sidik. Di video kali ini gua akan mencontohkan atau mempraktekkan ya gimana cara membuat database melalui shawl yang ada di XAMPP itu teman-teman. Jadi biasanya tuh kalau misalnya kita mau agak lebih gampang gitu kan, kita menggunakan PHP MyAdmin. Di situ kan sistemnya GUI, di mana kita tinggal ngeklik terus ngeklik masukin gitu kan. Tidak menuliskan sintak kecuali kita emang pilih yang command line ya. Kalau misalnya ini nanti kita akan menuliskan membuat database menggunakan perintah SQL dasar ya. Perintah SQL dasar kita akan membuat database, kemudian membuat table di dalamnya, terus memasukkan data juga ke table, kemudian memanipulasi datanya lah kayak update, delete gitu-gitu ya. Nah, SQL sendiri itu kalau misalnya teman-teman belum tahu nih, ya kalau teman-teman yang masih awam soal SQL itu, SQL adalah struktur query language di mana di situ bahasa SQL ini digunakan untuk mengakses database gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalau di web itu kita mau membuat struktur dari web itu ya, kerangka dari web itu kita kan menggunakan HTML. Nah kalau di sini kita menggunakan memanipulasi datanya atau membuat datanya menggunakan SQL. Oke? Aku asumsikan teman-teman udah paham lah ya, karena ini video ini dikhususkan untuk mengimplementasikan gitu. Oke. Ya, tanpa berlama-lama lagi, ada baiknya kita langsung aja ke video. Baik, kita buka dulu XAMPP-nya, di mana XAMPP-nya kita menggunakan extension MySQL aja, karena apa aja juga nggak perlu ya. Biasanya itu digunakan untuk merun PHP gitu ya. Oke, kita buka shell. Bisa kalau mau perintah untuk kita merun mysql.exe-nya itu, kita memasukkan dengan mysql terus username-nya atau -u itu root. Ini secara defaultnya. Kemudian kalau teman-teman udah mengoprek-oprek nih, mudah ngasih password, itu juga ditambahin -p. Tapi kalau misalnya teman-teman belum ngapa-ngapain gitu, defaultnya itu cuman tulis gini aja. Oke, biasanya di awal itu kalau misalnya di PHP-MyAdmin kan ada ya, itu di sebelah kiri itu ada lah apa aja database-nya itu. Kalau misalnya di sini nggak ada nih ya, kita cuman, mungkin aku besarin dulu ya, mungkin kita cuman ngelihatnya ini aja nih. Jadi kita harus minta dia mau buat menampilkan database yang udah ada di localhost kita. Caranya dengan show databases. Ya, tulisin aja show databases dan diikuti dengan semikolon atau titik koma. Nah, ini ya. Di sini kalau di localhostku sendiri ada information.schema, ada MySQL, dan performa.schema, dan PHP-MyAdmin. Nah, kalau misalnya kita mau ngebuat database baru, caranya itu create database. Apa yang kita create ya database, kemudian namanya ini aku sendiri, karena ini adalah tugas, ini juga tugasku di kuliah, jadi sekalian nugas, sekalian ngajarin juga sama teman-teman semua ini. Ya, makanya kalau misalnya nanti ada yang kesalahan atau apa, teman-teman bisa komen aja biar bisa dibenerin. Nah, ini tugasnya gua sendiri disuruh buat database dengan nama Sicard ERDB. Oke. Di sini bisa kita copy paste dengan Ctrl V atau klik kanan. Nah, jangan lupa juga titik komanya ya. Ini membuat create database Sicard ERDB. Ini berarti benar. Coba kita lihat lagi show database. Nah, kalau misalnya shortcutnya untuk mempercepat kita menulis ya, kalau misalnya kita udah, kayak tadi aku udah masukin syntax show database, sudah aku enter gitu kan, udah aku jalanin. Nah, itu bisa dijalanin lagi gitu. Jangan menekan arrow atas gitu, panah atas dan panah bawah nih ya, panah atas dan bawah.
Ini udah masuk ya, berarti udah kebuat nih database-nya namanya sikat ERDP. Nah, untuk masuk ke database-nya kita menggunakan use sikat ERDP. RDP ya. Sikat RDP. Oke, ini udah masuk ke database-nya. Kalau misalnya di GUI tinggal klik aja. Kalau di sini harus menentukan syntax. Tapi sintaksnya ini juga nggak panjang ya, cuman use gitu doang gitu. Nah, kemudian kita udah di dalam nih, kita ngecek nih apakah di dalam ada table. Seharusnya sih nggak ada. Table. Harusnya nggak ada. Nah, ini udah masih empty. Ya, masih kosong artinya. Sorry saya agak batuk-batuk ya. Nah, cara buat bikin tabelnya itu adalah create. Kalau tadi create database, ini sekarang create table. Create table kemudian namanya ya. Create table terus nama coba. Kemudian, nah kalau misalnya dia belum diakhiri dengan titik koma biasanya dia akan nyambung lagi di bawahnya gitu. Jadi kita sampai dia nemuin titik komanya itu, sampai kita masukin titik komanya itu. Nah, ini udah create table coba, tapi kita belum ngasih apa atribut-atribut yang ada di dalam table tersebut gitu, apa kolomnya gitu. Yang pertama itu mungkin aku bisa NIK ya. Biasanya NIK itu kan nggak diganti-ganti, maksudnya nilainya fix gitu kan, dan juga nggak usah ditambah-tambahin gitu kan. Mungkin nggak ditambah kurangin gitu kan. Mungkin aku pakainya char aja. Char, kemudian panjangnya tuh atau lengthnya itu 16 dan not null karena mau aku jadiin primary key nanti. Oke. Kemudian itu masukin nama. Nama itu biasanya varchar. Dimana 30 aja karena nama siapa yang punya nama panjang banget gitu kan. Ada sih tapi ya bukan OSAS juga di sini. Kita nyontohin ya yang normal lah ya. Oke, itu kita bisa default null walaupun nggak masuk, tapi ya aku kasih buat ini ya, default null ini berarti bisa kosong gitu. Aku kasih ini sama teman-teman juga nih. Kemudian primary key-nya itu adalah NIK. Key-nya NIK. Ini untuk menentukan primary key. Coba kita antar apakah bener ya. Coba kita lihat. Cara melihat tablesnya sama kayak tadi. Show tables. Coba kita tadi kan kosong ya. Coba kita lihat show tables, ini ada nih tables namanya coba. Coba kita lihat informasi di dalam table coba tuh apa aja gitu. Itu bisa deskripsi, spasi coba. Jangan lupa semikolonnya. Nih, di sini kan tadi aku NIK itu tipe datanya char, panjangnya 16, kemudian 0 ini tidak boleh dikosongin karena merupakan primary key, dan nama di sini aku modifikasi aja buat teman-teman tahu, supaya teman-teman tahu kan kalau misalnya nggak apa-apa dikosongin itu default null. Oke. Nah, itu kan tadi secara ini ya, maksudnya secara manual ya. Aku udah dibuatin ini soal juga dari dosen. Ini udah dibuatin apa aja tablesnya gitu. Jadi tinggal copy paste, dan ini juga gampang teman-teman. Mungkin aku bisa drop dulu supaya nggak bingung. Aku drop dulu si tabel coba ini ya. Cara menghapus tabelnya itu drop table coba. Oke, ini udah kehapus nih. Nah, cara manualnya ini lebih cepat sih menurutku karena kita tinggal copy paste aja gitu.
Tapi yang susah tuh di sini menentukan diagram ERD sama relational schema gitu, skema relasinya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah mengerti tentang gimana cara membuat ERD, terus skema relasi juga teman-teman tahu, nanti teman-teman bisa gampang gitu, karena tinggal di generate aja scale-nya udah jadi kayak gini. Ini udah tinggal copy paste udah jadi sih ya. Nah, di sini nanti mungkin ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel dosen ya, dimana atribut-atributnya udah ada di dalam nih. Kemudian tabel mengambil ini adalah hasil dari relasi N ke N atau banyak ke banyak antara mahasiswa dan mata kuliah. Makanya ada tabel baru nih yang namanya tabel mengambil gitu, teman-teman. Ya, karena itu tadi udah. Kalau misalnya teman-teman mau dijelaskan juga mengenai ERD ini, mungkin teman-teman bisa request di bawah ya. Tulis aja di kolom komentar gitu. Nanti mungkin aku bisa bahas lagi. Ini tinggal aku copy, terus aku paste di sini. Tinggal di enter deh. Nah, udah kan. Coba kita show database. Show tables. Tables udah jadi. Segampang itu kan. Kita nggak perlu nentuin dulu apa ya gitu kan. Tapi kita agak tricky-nya tuh itu tadi, nentuin diagram ERD-nya, kemudian nentuin relational skemanya gitu. Baik, sekarang aku mau masukin data ke table dosen. Pindah ke table dosen ya. Tapi aku mau lihat dulu di table dosen tuh ada apa aja sih datanya gitu. Ada apa aja atributnya, deskripsi dosen. Coba kita suruh dia nih. Di situ ada NIP buat ini pegawai ya. NIP, nomor induk pegawai. Terus nama, terus tanggal lahir gitu. Oke. Yang mana NIP-nya itu primary key. Oke, kita sekarang mau memasukkan data ke dalam tabel dosen. Caranya insert into dosen. Nah, di sini ada dua cara sih. Kita tulis parameternya dulu atau kita langsung gitu, atau kita langsung masukin datanya. Kalau misalnya aku sih enakan tulis parameternya dulu supaya nggak kebalik-balik gitu datanya. Mungkin yang pertama itu NIP ya. NIP, kemudian nama, kemudian TTL. Nah, kemudian sekarang kita masukin nilainya atau value. Value-nya ini maksudnya isinya. Di NIP itu mungkin kita kasih ada 10 ya. Kita kasih apa ya? Kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deh. 10 gitu. 0. 9, 0. 1, 2, 3, 4, 9, 0 ya. Kemudian karena ini tipikalnya char ya, kita kasih juga di situ seperti pemrograman ya. Kita kasih titik atas di sini. Nah, kemudian namanya juga kita kasih, namanya misalnya Muhammad Taufik deh. Taufik nih. Kalau misalnya kita nggak kasih ini panah ini petik ini, kita nggak bisa bikin bikin spasi gitu, teman-teman. Karena dia nggak tahu, karena dia taunya mungkin itu adalah integer atau apa gitu. Kemudian tempat tanggal lahir ini secara defaultnya itu pertama itu year, kemudian itu bulan, dan itu dan juga tanggal hari dan juga hari. Jadi misalnya tempat tanggal lahir misalnya 2000, TTL ku itu kan date ya, 2001, kemudian bulan aku itu bulan 1 dan tanggal 21. Oke. Kita lihat. Oke, masuk, berarti benar. Coba kita lihat cara melihat. Ini kan tadi cara melihat deskripsi mengenai atribut ya, atribut di dalam table. Nah, kalau misalnya cara melihat nih datanya yang di dalam table, kita menggunakan itu select
select bintang. Select bintang ini maksudnya semua semua atribut atau semua kolom yang ada di table dosen gitu. Select bintang from table dosen. Nih, yang udah aku masukin tadi itu udah ada NIP-nya. Kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 0 gitu kan. Nama Muhammad Taufik Siddiq dan tempat tanggal lahirnya udah benar tuh. Oke. Terus kalau misalnya mau masukin banyak gitu kan. Kalau misalnya mau masukin banyak bisa. Kita bisa masukin banyak, mungkin kita menggunakan cara seperti ini. Kita kasih di sini Muhammad Taufik Siddiq aja. Sorry kena nih. 3 2 3. Ini misalnya 2 gitu. Soalnya ini 2003 ya. 2003 udah jadi PNS ya. Nah, kemudian ini kita kasih gini supaya kita bisa tulis values-nya. Value baru itu saya kasih value juga mungkin ya. 10. Dan namanya itu bisa dibilang bisa coba. Oke. Dan tempat tanggal lahirnya 2001. Ya, 2001. Coba kita masukin 2 ya. Kita masukin 2 nih teman-teman. Kita bisa nggak ya? Oh bisa. 2 row effect dan record duplicate. Coba kita lihat select bintang from dosen. Kita lihat, nah ini udah ada ya, ada Muhammad Taufik, ada Taufik Siddiq dan Nafisa Malia nih. Oke, sekarang kita mau mengupdate Taufik Siddiq nih. Mungkin ada kesalahan di situ, bisa aja namanya itu Dimas gitu kan. Kita mau update nih, kita mau ganti Taufik Siddiq itu kita jadiin Dimas. Caranya update dosen, terus update dosen set nama. Ketika namanya itu sama dengan Dimas dan tempat tanggal lahirnya itu adalah, coba kita ganti 2002. Kemudian where ini kita kasih kondisi, ketika kondisinya NIP-nya berapa gitu. Ketika NIP-nya sama dengan berapa tuh? 2269 2278 90. Oke, ini berarti udah benar nih ya. Coba kita lihat lagi select from dosen. Nah, ini udah benar nih. Kita udah mengupdate atau merubah nama di situ ya. Kemudian gimana caranya mendelete? Oke, cara mendelete-nya itu adalah kita tulis aja delete. Ini delete from dosen. Where NIP-nya. Kita masukin aja NIP-nya lagi. NIP-nya sama dengan sama kayak tadi ya. Kita coba copy paste aja yang ini. From dosen where NIP. Oke, berarti kalau misalnya kita seharusnya itu udah nggak ada ya si Dimas itu. Nah, sisa si Taufik dan si Nafisa Malia nih teman-teman. Oke, kita udah update juga, udah masukin, dan juga aku mau ngingetin nih kalau misalnya teman-teman lupa nih ya, kita tidak menuliskan kondisi where ini ya, where NIP sama dengan berapa gitu. Teman-teman cuman menulis delete aja from dosen
Ini juga hati-hati ya. Kalau misalnya teman-teman nulisnya kayak gini aja, semua data yang di situ akan terhapus gitu. Misalnya coba kita coba aja ya. Nih kita lihat itu kan akan terhapus di dosen di form dosen tuh. Coba kita masukkan. Tapi tadi kan pakai diurutin ya dari atribut-atributnya. Kita sekarang tidak mengurutkan atributnya nih. Coba kita masukin insert yang seperti yang tadi into. Kemudian itu insert into dosen aja deh. Insert into dosen, kemudian value-nya. Values-nya itu yang pertama itu kan tadi ada NIP ya. Pakai NIK aja ya, 82 kemudian di sini namanya kita kasih Muhammad Taufik. Ya, kemudian di sini kita kasih tanggal lahirnya 2001 01 21. Jangan lupa kita tutup. Enter. Nih, kita select from dosen lagi. Udah masuk ya. Nah, tadi kan udah menghapus data di table ya. Sekarang kita mau menghapus tabelnya nih. Tapi kita lihat dulu. Gue tadi lupa tabelnya apa aja gitu. Tapi kita lihat aja lagi show tables nih. Nah, dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan mengambil. Coba sekarang kita mau menghapus dosen ya. Kita mau menghapus table dosen. Caranya gini, drop sama seperti menghapus database nanti. Ini sama caranya drop. Terus tulis apa yang mau dihapus. Yang mau dihapus ada table. Table apa yang mau dihapus? Table yang bernama dosen. Table dosen. Coba kita lihat. Oh, cannot delete or update. Mungkin karena di dosen ini kan merupakan kunci dari itu semua ya. Mungkin kita mau menghapus aja si mata kuliah mahasiswa deh. Karena dia punya primary key yang ada di mahasiswa dan mata kuliah kalau nggak salah. Coba kita hapus mahasiswa. Nggak bisa juga. Table mahasiswa. Ada apa ini guys? Coba kita hapus. Ambil deh. Nah nih bisa kan karena tadi itu dosen dan mahasiswa itu dia primary key-nya dipakai gitu loh. Primary key-nya ada antara table dosen dan table mahasiswa itu saling berkaitan gitu. Jadi nggak bisa dihapus satu persatu gitu. Jadi harus dihapus semuanya gitu ya. Bisa dihapus di sini adalah tabel mengambil. Karena tabel mengambil ini merupakan tabel tambahan ya teman-teman ya. Tidak ada primary key tapi itu merupakan foreign key gitu. Coba kita lihat show tables lagi. Itu sisa dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Mungkin itu ya. Sekarang tadi kan udah melihat table, menghapus table, kemudian kita menghapus database-nya. Database sikat ARDP. Sikat ARDP ya, database sikat ARDP. Kemudian coba kita hapus, ini udah bisa ya. Berarti udah bisa di MariaDB juga nggak lagi sikat RDP tapi non ya. Coba kita show database. Databases. Nah ini udah kehapus ya. Tadi kan di awal tuh ada ya. Di atas tuh panjang tuh. Di atas banget. Nah ini udah dihapus. Nah mungkin kita akan exit. Kita keluar. Kita akan keluar. Ya gitu teman-teman, mungkin itu tadi video ini ya udah kelar ya, kita udah kelar cara membuat database, udah dijelaskan juga cara membuat database menggunakan sintaks SQL dasar menggunakan shell yang ada di XAMPP. Mungkin gitu ya teman-teman. Kalau misalnya mau ada yang dijelasin lagi soal ERD Plus tadi atau enggak ada yang pakai aplikasi desktop juga, itu mungkin teman-teman bisa di Power Design gitu kan, Power Designer gitu. Jadi bisa di komen aja di bawah buat video selanjutnya.